Ini sekarang ada kesempatan lagi, silakan dicoba lagi untuk mendaftar sebagai SMK Pusat Keunggulan. Outline yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini terkait membuka aplikasi Takola, bagaimana caranya, kemudian tata cara pengisian instrumen pengajuannya. Jadi nanti seperti tahun sebelumnya untuk pengajuan SMK kita ada instrumen yang harus diisi oleh Bapak Ibu seperti itu. Pada nomor 3 ada daftar instrumennya. Nanti kita akan bahas satu persatu terkait pertanyaannya apa saja nanti yang akan dibahas oleh diisi oleh Bapak Ibu seperti itu. Kemudian yang keempat ini ada tips. Nah ini yang akan mungkin nanti ada beberapa yang perlu kami sampaikan terkait selama proses pengajuan SMK Pusat Keunggulan tahun 2023 ini. Lanjut, nah ini adalah alamat. Jadi nanti Bapak Ibu membuka aplikasi Takola. Jadi pendaftarannya melalui aplikasi Takola. Bapak bisa membuka melalui alamat smk.kemdikbud.go.id/takola atau yang sebelumnya di paparan Pak Direktur tadi juga bisa smk.kemdikbud.go.id/smkpk. Nah di situ nanti ada tombol untuk masuk ke aplikasi Takola. Atau mau langsung juga bisa melalui ini http://smk.kemdikbud.go.id/takola, atau jika nanti mungkin ada kendala, mungkin crowded atau penuh di link tersebut, bisa beralih ke https://takola.ditpsmk.net seperti itu. Nanti Bapak Ibu akan masuk ke halaman login. Kalau mungkin akan seperti ini. Nanti Bapak Ibu silakan gunakan yang saya beri tanda merah ini. Nah, saya beri tanda kotak merah ini. Ini ada khusus sekolah, seperti yang tampil di layar Bapak Ibu. Nanti di untuk sekolah, kita sediakan 2 jalur untuk itu masuk. Yang pertama yaitu jalur SSU Dapodik, yang kedua menggunakan jalur kode registrasi Dapodik. Nah, artinya kedua-dua jalur ini tetap menggunakan akun operator Dapodik. Artinya sekolah yang bisa masuk ke dalam aplikasi Takola adalah sekolah yang sudah terdaftar Dapodik dan sudah punya akun operator yang aktif di Dapodik seperti itu. Oke, lanjut. Nah ini tadi dari 2 jalur tadi, ini kita tampilkan dua-duanya. Yang pertama yang sebelah kiri ini adalah yang Dapodik autentikasi pengguna di SMK ini adalah menggunakan jalur SSO. Jadi Bapak nanti di jalur SSO nanti Bapak operatornya silakan dimasukkan username dan passwordnya kemudian masuk seperti itu. Kalau misalnya nanti di jalur SSO ada kendala, misalnya SSO-nya sedang maintenance atau pemeliharaan dan seterusnya, Bapak bisa menggunakan jalur alternatif tadi yang di pintu masuk nomor 2. Nanti Bapak Ibu di sini silakan masukkan email operator yang aktif tentunya, yang aktif di akun Dapodiknya, kemudian NPS sekolah sama kode registrasi Dapodik. Kode registrasi Dapodik ini kode terakhir ya, ini sebagai validasi sekolah. Artinya sekolah pasti punya kode ini. Nanti silakan tanyakan ke operator terkait kode registrasi Dapodik ini seperti itu. Nanti apabila misal di SSO ini Bapak terkendala, mungkin masuk nyata mental terus, ya silakan berkoordinasi dengan Dapodik di provinsi ya. Kemudian akun Bapak Ibu yang digunakan untuk masuk itu tidak aktif atau mungkin ada pergantian password seperti itu. Karena di sini langsung divalidasi oleh Dapodik, bukan di kami seperti itu. Jadi kendalanya pasti kalau misalnya mental di sini berarti ada kendala di Dapodik seperti itu. Oke, lanjut. Nanti Bapak Ibu juga sudah selesai masuk, berhasil divalidasi oleh Dapodik, nyata username dan passwordnya benar, Bapak Ibu akan diarahkan ke manajemen SSO yang di kami. Nah, begitu lolos tadi Bapak Ibu akan diarahkan ke SMK-nya. Tadi kan masih di Dapodik, sekarang begitu udah berhasil masuk akan diarahkan ke SMK-nya. Dan Bapak akan diberikan sajian daftar aplikasi yang bisa dimasuki menggunakan akun Dapodik tersebut. Nah, Bapak nanti silakan pilih yang Takola untuk masuk ke dalam aplikasi Takola SMK. Silakan klik tombol lanjutkan, Bapak akan diarahkan ke aplikasi Takola. Kemudian tata cara pengisian instrumennya. Nah, nanti Bapak begitu sudah klik tombol lanjutkan tadi, Bapak akan diarahkan ke dalam aplikasi Takola. Nanti di Takola akan kita fokuskan nanti selama pendaftaran ini, menu akan kita hide, kita taruh di sebelah kiri. Bapak akan langsung difokuskan kepada form pendaftarannya. Ini akan muncul di semua SMK form pendaftaran ini. Jadi Bapak silakan nanti di sini akan langsung muncul form pendaftaran SMK pengajuan program SMK Pusat Keunggulan tahun 2023. Nah, sekarang kita akan bahas terkait tata cara penggunaan tata cara pengisian instrumen melalui aplikasi Takola ini. Yang pertama yang kita bahas dari atas dulu. Di bagian sebelah kiri dulu ada tombol simpan. Jadi tombol simpan ini berfungsi adalah setiap kali Bapak Ibu mengisi satu pertanyaan. Nah ini kan ditampilkan satu pertanyaan, Bapak Ibu harus menekan tombol simpan. Misalnya di pertanyaan kompetensi saya milih yang jawaban nomor 1, akibat pengolahan hasil pertanian. Saya klik kemudian saya tekan tombol simpan untuk menyimpan ini seperti itu. Kemudian ini ada tombol yang kedua, ada tombol hasil pengisian seperti itu ya.
Nah, tombol ini digunakan untuk Bapak Ibu memeriksa hasil pengisiannya. Jadi untuk memastikan apakah yang saya isi tadi sudah benar atau tidak, kita cek melalui tombol hasil pengisian seperti itu. Kemudian berdasarkan lagi ini ada batas waktunya. Nah, ini adalah batas waktu kapan instrumen ini dapat diisi seperti itu. Kalau di sini kita tadi kan sudah dijelaskan akan dibuka tanggal 19 sampai tanggal 30 Juni 2023. Berarti nanti form ini akan otomatis hilang pada 30 Juni 2023 pukul 23.59. Setelah itu nggak akan muncul tabel lagi dan nggak akan bisa diisi kembali. Seperti itu. Kemudian yang terakhir yang paling penting, ini tombol kirim seluruh isian. Nah, ini yang paling ujung sebelah kanan. Itu digunakan jika Bapak Ibu sudah mengisi seluruh pertanyaan. Seperti itu. Kalau di sini kalau dilihat di tombol bagian bawahnya itu ada navigasi pertanyaan instrumen. Tadi itu ada nomor 1 sampai nomor 18. Artinya nanti di instrumen ini akan ada 18 pertanyaan seperti itu. Dan tombol kirim seluruh isian baru bisa berjalan normal atau bisa dikirim jika Bapak Ibu sudah mengisi seluruh pertanyaannya, sudah menjawab seluruh pertanyaannya seperti itu. Karena di sini sifat pertanyaan adalah wajib. Jika nanti ada yang belum terisi, Bapak akan diberikan notifikasi kalau pertanyaan nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 1 itu belum terisi seperti itu. Sehingga Bapak Ibu tahu mana yang belum terisi, mana yang sudah terisi seperti itu. Nah, ini adalah contoh terkait penggunaan atau cara pengoperasional di form pengisian instrumen seperti itu. Dan yang penting lagi nanti Bapak Ibu akan menjumpai pertanyaan yang memerlukan Bapak Ibu untuk mengupload dokumen sebagai bukti. Pada ini contoh pertanyaan nomor 3 yaitu terkait sertifikasi kompetensi kalian guru. Bapak Ibu misalnya menjawab 2 guru atau 1 guru, Bapak Ibu juga wajib mengupload dokumen PDF. Di sini kan ada keterangannya, dokumen PDF maksimal 20 MB. Bapak Ibu juga harus selain mengklik tombol 1 guru, Bapak Ibu juga harus mengupload dokumen PDF dengan ukuran maksimal 20 MB yang berisi adalah sertifikasi keahlian seperti itu. Dan Bapak Ibu juga jangan lupa untuk melihat petunjuknya karena setiap pertanyaan itu unik. Bagaimana cara memahaminya atau menjawab dengan tepatnya dengan cara melihat petunjuk yang ada di bagian bawahnya seperti itu. Kemudian kita akan coba langsung bahas satu persatu terkait pertanyaannya. Ini adalah pertanyaan nomor 1. Ini adalah terkait kompetensi keahlian yang nanti Bapak Ibu harus ajukan karena tadi sifatnya untuk SMK PK ini adalah per kompetensi kalian atau konsentrasi kalian. Silakan dimasukkan di sini, silakan dipilih. Nanti Bapak Ibu dipilih di pertanyaan nomor 1 ini Bapak Ibu akan ditampilkan sesuai dengan kompetensi atau konsentrasi kalian yang sudah dibuka di sekolah seperti itu. Pilihannya akan tertutup seperti itu. Jadi yang sudah terbuka, sudah siswanya baru akan muncul di sini pilihannya seperti itu. Dan nanti jangan lupa untuk melihat petunjuknya. Di sini ada di bagian bawah ada petunjuknya. Ini adalah pengelompokan kompetensi maupun konsentrasi kalian yang menjadi fokus kita di SMK PK tahun 2023. Silahkan dicek seperti itu. Kemudian nomor 2 ini terkait konversinya. Misalnya tadi di pertanyaan nomor 1 Bapak Ibu memilih, yang di sini misalnya memilih yang K13. Nah, di sini diisi. Kalau K13 tadi dikonversi ke kurikulum merdeka itu mau jadi apa? Misalnya dulunya multimedia kan baca menjadi 4 itu. Nah, Ibu misalnya saya dulu multimedia, nanti yang sekarang di merdeka saya belum menjadi DKV atau menjadi animasi dan seterusnya. Silakan tekan di sini. Seperti itu. Jika misalnya tadi yang di pertanyaan nomor 1 ini sudah yang diajukan adalah sudah kurikulum merdeka, maka di sini diketikkan yang sama dengan yang diajukan tadi. Misalnya di sini diajukannya adalah manajemen perkantoran misalnya ya. Di sini diketikkan lagi manajemen perkantoran. Jadi sama. Kalau sudah sama-sama kurikulum merdeka. Tapi kalau nomor 1 sudah baru K13, maka di sini diketikkan konversi ke merdekanya seperti apa. Oke, nomor 3 ini terkait sertifikasi kompetensi kalian yang dimiliki gurunya. Nanti silakan dipilih berapa guru yang sudah tersertifikasi kompetensi untuk jurusan yang sudah diajukan. 1 guru, 2 guru, 3 guru, atau lebih dari 3 guru. Tentunya nanti ini dibuktikan dengan bukti scan sertifikat per masing-masing gurunya. Jangan sekali-sekali mengunggah dalam bentuk tabel. Misalnya ada 10 guru, nanti bikin tabel 1 sampai 10 isi nama sama jurus sertifikasinya. Itu seperti itu. Kita tetap butuh bukti lembar sertifikasinya. Nanti scan dalam bentuk PDF, diupload bersama dengan Bapak Ibu mengisi jawabannya. Kemudian nomor 4, ini memiliki kerjasama dan kemitraan dengan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, paling sedikit penyelesaian kurikulum dan pelaksanaan praktek kerja lapangan. Silakan berapa? Nah, di sini dibuktikan dengan MOU dengan industrinya. Berapa mitra atau mitra industri atau budinya yang sudah bekerjasama dengan jurusan tadi, yang paling sedikit di lingkup kerjasamanya itu adalah
penyelarasan kurikulum atau dan PKL ya, bukan atau ya, dan PKL seperti itu. Terus ada minimal 2 ini di-upload di pertanyaan nomor 4 ini seperti itu. Bukti MOU-nya. Kemudian memiliki rencana aksi. Nah, nanti ini terkait rencana aksi, aku bisa mendownload nanti di form instrumennya ada formatnya, silakan formatnya, kisi-kisinya. Nah, di situ ada minimal yang harus terdapat pada rencana aksi yang akan dibikin oleh sekolah terkait rencana aksi pengembangan SMK di masing-masing sekolah. Nanti misalnya ada, diklik tombol ada, kemudian di-upload juga dokumen rencana aksinya. Kembali lagi nanti diingat di masing-masing tombol uploadnya, di sini bunyi dokumen PDF maksimal 20 MB. Tapi Bapak Ibu tidak boleh mengupload selain PDF dan ukurannya harus maksimal 20 MB seperti itu. Jadi kalau dia upload misal 21 MB dia akan mental. Bapak Ibu coba berulang kali tetap sama hasilnya, tidak akan diterima oleh sistem karena di sistem dibatasi sesuai dengan pertanyaan nomor ini dokumen PDF maksimal 20 MB seperti itu. Kemudian nomor 6, memiliki akreditasi minimal B, silakan diisi akreditasi A, B, C, ataupun akreditasi. Tentunya jika memilih akreditasi A, B, C, Bapak Ibu juga harus mengupload dokumen akreditasi tersebut, bukti akreditasi ini. Kemudian status kepemilikan lahannya, di sini kita ada checklist. Kalau tadi yang sebelumnya kan hanya memilih salah satu, tapi kalau di sini boleh lebih dari satu. Silakan Bapak Ibu jika memiliki lebih dari satu sertifikat atau kepemilikan penggunaan lahannya, silakan daftar di sini. Misal saya memiliki 2, yaitu sertifikat hak milik sama akte jual beli. Saya akan cantumkan dua-duanya. Sekaligus saya akan mengupload bukti yang sertifikat hak milik itu mana, sertifikat hak jual beli itu mana, seperti itu. Diupload di sini. Ini ada daftar yang boleh diupload di pertanyaan nomor 7, yaitu terkait sertifikat hak milik, akta jual beli, akta ikrar wakaf, akta pelepasan hak, akta hibah, surat perjanjian sewa, surat penggunaan lahan, seperti itu. Ingat untuk sewa di sini dibutnya berbunyi untuk lahan dengan status sewa paling sedikit selama 20 tahun. Kemudian lanjut ke pertanyaan nomor 8. Ini sekolah memiliki paling sedikit 216 peserta didik kecuali bagi SMK yang berada di daerah khusus yang ditetapkan oleh Kemdikbudristek itu. Jika nanti Pak Ibu siswanya di atas 216, silakan pilih yang ya seperti itu. Jika masih di bawah, silakan pilih tidak. Nanti kami akan mencocokkan apakah misalnya Bapak Ibu siswanya di bawah 216, kita akan mencocokkan apakah Bapak Ibu masuk daerah wilayah Bapak Ibu itu masuk daerah khusus atau tidak. Jika masuk daerah khusus, Bapak Ibu akan lolos walaupun siswanya di bawah 216 seperti itu. Kemudian nomor 9 terkait DAK, silakan Bapak Ibu jika di sini berbunyi tidak sedang memperoleh bantuan dana alokasi fisik yang sama pada tahun berkenaan. Nah, pilih ya apabila sekolah tidak menerima bantuan DAK fisik tahun 2023. Nah, karena kita untuk pengolahan 2023, untuk program 2023, makanya ya kita sarankan adalah DAK fisik tahun 2023 seperti itu. Lanjut, memiliki daya listrik yang cukup untuk menjalankan peralatan praktek. Nah, di sini Ibu, jika iya, maka Ibu juga harus mengupload bukti yang di dalamnya ada tertera daya yang dimiliki oleh sekolah, daya listrik yang dimiliki oleh sekolah seperti itu. Lanjut, nomor 11. Memiliki akun media sosial sekolah dan atau laman sekolah. Nanti silakan di sini Facebook, misalnya Facebook, halaman Facebooknya apa, halaman Facebooknya, Instagramnya apa, YouTube-nya apa, Twitter, TikTok, website atau lainnya. Silakan dimasukkan di bagian catatan seperti itu. Jadi jangan hanya mencontohkan saja, tapi juga harus merinci lamannya atau alamatnya, alamat media sosialnya. Kemudian memiliki lahan untuk pembangunan tempat praktek bagi SMK yang menerima bantuan program SMK Pusat Unggulan untuk pembangunan fisik dan atau memiliki gedung untuk renovasi atau rehabilitasi minimal umur bangunan 5 tahun bagi SMK yang menerima bantuan program SMK Pusat Unggulan untuk pembangunan fisik. Nah, jika Ibu sudah punya lahan kosong atau bangunan yang siap direnov atau direhab, Ibu pilih ya. Dan di situ Bapak Ibu di bagian bawah dicantumkan berapa luasannya dalam satuan meter persegi seperti itu. Tujuan di bawah adalah bagi SMK yang akan membangun ruang praktek siswa baru, nah ini pembangunan, maka harus mempunyai lahan atau area siap bangun minimal seluas 100 meter persegi dengan memperhatikan open space 30% dari lahan terbuka. Nah seperti itu. Jadi nanti pengisiannya misalnya di sekolah saya punya 200-300 meter persegi, maka di bagian inputan yang ada kotaknya itu saya ketikkan 300, tidak perlu dimasukkan meter perseginya atau m kuadratnya, cukup 400, 300, 200 seperti itu, angkanya saja yang dimasukkan.
Kemudian sekolah tidak memiliki tunggakan laporan. Nah ini terkait dengan laporan, Bapak Ibu juga harus sekarang yang tahun 2023 ini Bapak Ibu dibuktikan dengan surat pernyataan dari sekolah. Surat pernyataan dari sekolah bahwa sekolah tidak mempunyai tunggakan laporan bantuan dikelola oleh Satuan Utama Pendidikan Vokasi seperti itu. Dan diupload dalam bentuk PDF dengan ukuran maksimal sama nih, seperti rata-rata semua sama, yaitu 20 MB per dokumen. Per pertanyaan. Jadi per pertanyaan ya 20 MB itu per pertanyaan, bukan untuk seluruh pertanyaan. Jadi setiap pertanyaan maksimal 20 MB. Bukan saat pertanyaan 1 sampai pertanyaan nomor 18 itu total 20 MB, tidak. Nanti setiap pertanyaan maksimal 20 MB dokumen yang boleh diunggah. Itu. Lanjut, mendapat surat dukungan atau rekomendasi dari Satuan Kerja atau SKPD yang membidangi pendidikan sesuai kewenangannya. Nah, di dalamnya nanti Bapak Ibu harus terang atau jelas mencantumkan terkait pengajuan atau menjadi SMK Pusat Keunggulan skema reguler tahun 2023. Jangan untuk tujuan yang lain, misalnya untuk pengajuan TEFL atau untuk SMK PK tahun 2021, seperti jangan, karena kurang relevan. Jadi harus spesifik untuk SMK Pusat Keunggulan reguler tahun 2023 seperti itu. Silakan diunggah dokumennya dalam bentuk PDF maksimal 20 MB. Kemudian diprioritaskan bagi SMK yang memiliki kepala sekolah memiliki sertifikat pelatihan bagi kepala sekolahnya. Nanti Bapak Ibu silakan berkonsultasi dengan kepala sekolahnya dan operatornya, karena biasanya yang mengupload ini adalah operator. Silakan bertanya ke kepala sekolahnya apakah sudah pernah mengikuti pelatihan manajerial. Nah, jika sudah pernah baik yang dirasakan oleh industri maupun dirasakan oleh instansi yang kredit lainnya, silakan diunggah di sini. Kalau misalnya lebih dari satu dokumen, silakan di-scan dalam satu file PDF kemudian diupload di bagian sertifikasi pelatihan manajerial bagi kepala sekolah seperti itu. Jadi nggak harus satu sertifikat, boleh lebih dari satu sertifikat. Nanti kami akan menilai sertifikatnya. Kemudian ini pertanyaan pendukung aja, nomor 16 sampai 17 ini terkait yang pertama yaitu nama kepala sekolahnya. Nanti silakan dimasukkan di sini nama kepala sekolahnya, boleh dengan gelar, boleh tidak pakai gelar, silakan. Kemudian nomor HP atau WhatsApp yang aktif, yang sering dibuka atau yang aktif dipantau oleh sekolah, boleh nomor HP atau WA dari kepala sekolah, boleh operator atau boleh dari wakanya. Nanti kita akan selalu menghubungi ke nomor WA ini ya, bila ada informasi terkait lanjut SMK Pusat Keunggulan. Kemudian yang terakhir terkait alamat email yang sering dibuka, boleh alamat email operator atau alamat email sekolah, pokoknya yang sering dibuka silakan masukkan satu saja alamat email di bagian pertanyaan nomor 18, seperti itu. Oke, yang terakhir terkait tips aplikasi Takola SMK. Ini ada beberapa tips yang jadikan case ya, pembelajaran kita di tahun kemarin kita masukkan di sini. Yang pertama adalah gunakan satu akun operator Dapodi saja untuk masuk ke Takola apabila sekolah mempunyai lebih dari satu akun. Karena kemarin kita kisah banyak kesusahan mentris. Nyata misalnya ada sekolah punya 3 atau 2 akun operator sekolah, kemudian satu mengisi A, kemudian yang satu lagi masuk lagi mengisi berubah lagi jadi B. Seperti itu. Itu kurang koordinasi, akhirnya kita susah. Ini yang mana? Akhirnya sekolah yang A komplain, saya kemarin jawabnya 1, kenapa yang sekarang jadi 2? Nah, kita terus ada akun lain yang merubah, tetapi sama-sama mempunyai akun memiliki milik dari SMK tersebut. Seperti itu. Kemudian yang kedua, selalu periksa hasil pengisian instrumen untuk memastikan isian sudah tepat. Nah, tadi bagian instrumen kan ada bagian cetak atau hasil pengisian. Nah, itu untuk memastikan apakah isian yang Bapak Ibu klik atau simpan tadi sudah sesuai atau belum. Nah, kemudian nomor 3, periksa kembali hasil upload dokumen dan pastikan sesuai dengan pertanyaan yang dijawab. Nah, ini karena kemarin ada beberapa case, misalnya di surat dukungan dia itu mengupload MOU soal itu. Itu sebenarnya tidak dicek kembali sehingga terjadi kesalahan upload. Jadi kita imbau sekali lagi, jika sudah selesai atau nanti sudah selesai mengisi semua pertanyaannya, silakan buka atau klik tombol cetak hasil pengisian untuk melihat, oh nyata jawaban nomor A sudah benar. Kakaknya diajukan adalah ini. Oh nyata surat dukungannya ini, saya buka, klik dokumennya, download, pastikan oh udah benar. Lanjut sampai semua di screening sudah dicek semua, baru sudah oke, klik tombol kirim seluruh isian seperti itu. Untuk memfinalisasi hasil pengisian Bapak Ibu seperti itu. Kemudian yang keempat, operator sekolah harus sering memantau email ataupun aplikasi Takola untuk mendapatkan perkembangan info, terutama pada periode pengusulan bantuan. Nanti minimal selama periode pengusulan atau nanti selama timeline tadi yang disampaikan di paparan pada sebelumnya sampai SK terbit, silakan terus pantau email maupun aplikasi Takola. Nanti mungkin kita ada pengumuman yang kita sampaikan melalui aplikasi Takola, di dalam aplikasi Takola juga kita broadcast ke email operator yang digunakan untuk mengisi maupun yang sudah diisi di form instrumen tadi. Kita akan broadcast itu. Kalau ada informasi apapun kita broadcast ke email maupun ke
dalam aplikasi Takola, juga ke WA tadi yang diterapkan sebagai WA kepala sekolah tadi, atau WA yang sering, atau nomor HP yang sering dihubungi dibuka seperti itu. Kemudian pastikan data kepala sekolah baik email maupun nomor HP sudah diperbarui Dapodik. Nah ini karena kemarin ada beberapa kontak sekolah yang kita susah menghubunginya karena nomor yang dicantumkan di Dapodiknya itu tidak aktif atau tidak ditemukan. Akhirnya kita kesusahan. Kita harus tanya ke dinas provinsi atau menghubungi sekolah lainnya seperti itu. Jadi bagi operator nanti mohon diingatkan atau selalu mengupdate data kepala sekolah baik email maupun nomor HP yang aktif yang digunakan oleh kepala sekolah tersebut. Kemudian yang terakhir, apabila sekolah mengalami kesulitan kesulitan bisa berkoordinasi dengan pengelola Takola di provinsi, karena kita di provinsi ada perwakilan yaitu admin pengelola Takola itu ada di setiap provinsi. Silakan berkoordinasi dengan beliau-beliau ini provinsi. Nanti misalnya bila beliau di provinsi masih nanti bisa langsung ke kami melalui nomor helpdesk SMK PK seperti itu.